Jadi pada kesempatan ini kita akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana monitoring dan prediksi El Nino tahun 2026 yang dilakukan oleh BMKG, perkembangan musim kemarau tahun 2026, lalu juga prediksi musim kemarau ke depannya seperti apa, lalu kita lihat juga dari bulan ke bulan seperti apa prediksi hujannya, potensi karhutla yang biasanya berasosiasi dengan kondisi kekeringan, dan rekomendasi. Slide nomor 3. Terkait dengan iklim, khususnya juga musim kemarau yang saat ini sedang kita jalani, sebenarnya ada banyak sektor yang terdampak, jadi tidak hanya kebakaran hutan dan lahan yang terkait kebencanaan yang mendapatkan perhatian khusus karena perlu kita tangani, tetapi juga ada sektor-sektor lain yang sensitif terhadap iklim, khususnya pada musim kemarau yang sudah sejak beberapa bulan yang lalu BMKG melakukan koordinasi agar sektor-sektor tersebut dapat melakukan upaya antisipasi untuk memitigasi kondisi kekeringan yang hadir. Yang pertama misalkan sektor pertanian dengan bermodalkan informasi awal musim kemarau, maka sektor pertanian bisa menentukan penyesuaian awal dari musim tanamnya sekaligus juga menyesuaikan varietas tanam yang akan dilakukan di daerah-daerah di daerah sentra pangan. Juga terkait dengan sektor sumber daya air dan juga sektor energi, informasi mengenai curah hujan sangat penting untuk menentukan rencana penggunaan air di PLTA dan juga biasanya cuaca panas itu memicu lonjakan konsumsi energi sehingga informasi iklim ini sangat digunakan untuk menentukan langkah-langkah antisipasinya. Tidak kalah penting juga sektor kesehatan, sejalan dengan musim kemarau, itu biasanya cuaca panas karena kondisi pada saat musim kemarau biasanya tutupan awan itu rendah, itu dapat memicu heat stroke untuk masyarakat yang beraktivitas cukup lama di luar ruangan, dan juga kondisi penurunan kualitas udara yang bisa berasosiasi dengan penyakit ISPA. Kita lanjut barangkali kepada bagian inti, slide nomor 4. Kita mulai membahas mengenai bagaimana dinamika atmosfer laut di Indonesia dan sekitarnya di tahun 2026. Slide nomor 5, ini adalah perkembangan terakhir hingga akhir bulan Juni yang lalu untuk monitoring kondisi suhu permukaan laut di sekitar wilayah Indonesia maupun juga di Samudra Pasifik dan juga di Samudra Hindia. Saat ini monitoring suhu permukaan laut di Pasifik telah menunjukkan indeks Nino 34 yang menyatakan kekuatan El Nino yang telah melebihi threshold kategori kuat, yaitu di atas 1,5, saat ini lebih dari 1,56. Sedangkan juga di Samudra Hindia saat ini masih menunjukkan nilai yang negatif, yaitu minus 0,38. Namun prediksi kedepannya menunjukkan bahwa ada peluang cukup signifikan untuk terjadinya fenomena Indian Ocean Dipole positif yang biasanya itu satu paket atau terkopling antara El Nino di Samudra Pasifik dan juga IOD positif di Samudra Hindia. Slide nomor 6 kemudian menunjukkan bagaimana prediksi kedepannya untuk kedua fenomena tersebut. Yang di sebelah kiri itu menunjukkan monitoring dan prediksi Indian Ocean Dipole. Saat ini prediksi BMKG menunjukkan bahwa di sekitar September hingga Desember tahun 2026 bisa terjadi fenomena Indian Ocean Dipole positif. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah prediksi indeks El Nino hingga awal tahun 2027. Jadi kami memprediksi dan biasanya juga selalu indeks El Nino itu berpuncak di sekitar akhir tahun, jadi Desember atau Januari di tahun berikutnya. Jadi dalam hal kasus ini adalah Desember 2026 dan juga Januari 2027. Saat ini prediksi BMKG menunjukkan bahwa terdapat peluang signifikan kondisi El Nino tahun ini dapat melebihi kategori El Nino kuat. El Nino sendiri itu biasanya
akan berlangsung paling tidak hingga kuartal pertama tahun berikutnya. Namun perlu digarisbawahi sekali lagi bahwa dampaknya ke Indonesia El Nino itu hanya ketika bertemu dengan musim kemarau. Jadi El Nino-nya masih berlangsung hingga paling tidak kuartal pertama tahun 2027, tetapi dampaknya itu hanya bertemu dengan musim kemarau untuk wilayah Indonesia. Dan nanti di slide-slide belakang kita akan melihat bahwa pada umumnya musim kemarau tahun 2026 di Indonesia akan berakhir di sekitar pertengahan bulan Oktober. Dari bulan ke bulan BMKG melakukan monitoring kondisi di Pasifik maupun juga di Indian Ocean secara bertahap dan juga terus-menerus diperbaharui. Ada berbagai macam faktor yang perlu dipertimbangkan dan dilihat dalam rangka menginfokan bagaimana perkembangan El Nino maupun juga Indian Ocean Dipole ke depannya. Selain kondisi laut, kita juga memperhatikan bagaimana kondisi interaksi atmosfernya, sehingga kita bisa menghasilkan informasi yang terupdate dari bulan ke bulannya yang kita dapat sampaikan ke masyarakat. Hal lainnya yang juga perlu di highlight atau digarisbawahi adalah tidak selalu indeks El Nino itu linear dengan dampaknya gitu. Dampak El Nino di Indonesia itu juga sangat bergantung dengan bagaimana kondisi panasnya laut di sekitar wilayah Indonesia. Jadi meskipun indeks El Nino tinggi, tidak serta merta dampaknya akan persis sama dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Tidak ada satu kejadian El Nino yang selalu sama dengan El Nino tahun sebelumnya, maupun juga tidak ada dampak yang selalu sama dengan kejadian El Nino selanjutnya. Sehingga masyarakat dibantu dengan media perlu dengan kontinu memperhatikan perkembangan prediksi iklim, baik juga curah hujan bulanan yang disampaikan oleh BMKG secara reguler yang terupdate. Slide nomor 8 adalah perkembangan musim kemarau. Hingga akhir bulan Juli, kita melihat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia yang di selatan Katulistiwa, kita bisa lihat di gambar yang panel sebelah kiri, itu sudah warnanya kecoklatan yang artinya sudah masuk musim kemarau. Dan di kondisi Pulau Jawa, di gambar sebelah kanannya, warna kecoklatannya itu menunjukkan bahwa sifat hujan di Pulau Jawa itu di bawah normal. Dan informasi analisis ini sejalan dengan prediksi yang kami sampaikan semenjak bulan Maret yang lalu. Slide nomor 9, sering ada pertanyaan apakah kekeringan tahun ini akan separah atau lebih parah daripada kondisi yang sebelumnya. Untuk bulan Mei dan bulan Juni kita sudah meranking kondisi curah hujan di Indonesia. Untuk bulan Mei yang lalu itu malah tercatat sebagai salah satu bulan yang terbasah, ya, peringkat ketiga tertinggi. Sementara untuk bulan Juni yang lalu itu bukan merupakan bulan Juni yang terkering. Jadi dia hanya urutan ke-8 dari segi ranking kekeringan. Slide nomor 10. Pada dasarnya yang terakhir bulan Juli tahun 2026 yang baru saja kita lalui ini, terlihat memang bahwa hujan sudah retreat. Baik dari segi curah hujan di sebelah kiri, warnanya mayoritas dominan di wilayah Indonesia sudah kecoklatan. Dan ditunjukkan juga di sebelah kanan melalui informasi sifatnya bahwa mayoritas sifat hujan yang terjadi di wilayah Indonesia sudah jauh di bawah normal. Berikutnya di slide nomor 11, ini menunjukkan monitoring hari tanpa hujan berurutan atau dry spell sering kita bilangnya. Titik yang berwarna merah itu artinya di lokasi tersebut kekeringannya sudah cukup panjang, jadi lebih dari 60 hari tidak hujan. Yang berwarna merah muda atau pink itu kategorinya sangat panjang, jadi antara 1 bulan dan 2 bulan tidak hujan. Yang kategori coklat gelap itu antara 21 hingga 30 hari itu tidak hujan. Jadi kita bisa melihat bersama
di sini juga menggambarkan karakteristik progresi dari musim kemarau yang terjadi di Indonesia. Kita lihat wilayah Indonesia bagian tenggara, bagian timur, itu dominan warnanya adalah merah dan merah muda. Dan biasanya yang seperti informasi yang lalu-lalu kami sampaikan, musim kemarau selalu bermulai dari wilayah Nusa Tenggara Timur, lalu kemudian secara perlahan merambat ke barat. Di gambar ini kita juga melihat bahwa wilayah-wilayah Indonesia di sekitar ekuator itu masih banyak yang berwarna hijau. Itu menunjukkan juga bahwa di wilayah tersebut memiliki sistem atau pola iklim yang berbeda dengan mayoritas kita yang ada di Pulau Jawa atau di selatan Khatulistiwa. Di wilayah yang berwarna hijau itu masih banyak hujan karena di sana tipe iklimnya adalah ekuatorial. Beberapa minggu yang lalu bahkan kita melihat adanya banjir di Tapanuli. Jadi pesannya juga dari slide ini adalah pola kemarau tidak sama di Indonesia. Dampak dari El Nino juga tidak seragam di Indonesia karena negara kita ini besar sekali ya. Gitu. Slide nomor 12 menggambarkan kondisi monitoring musim kemarau yang sekarang ini sudah terjadi. Jadi sudah 509 zona musim atau 54,5% dari luasan wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Bisa kita lihat di sini wilayah yang masih musim hujan, yang berwarna hijau itu tinggal sedikit, tinggal 77 zona musim. Sementara wilayah yang berwarna putih ini adalah wilayah tipe musim, tipe 1 musim yang di sana tidak memiliki musim kemarau ya. Jadi bisa kita lihat bahwa wilayah yang sudah masuk musim kemarau adalah mayoritas di selatan Khatulistiwa, sebagian juga Kalimantan Timur dan sebagian besar Pulau Sulawesi, Maluku dan juga sebagian Pulau Papua. Kita berlanjut ke informasi mengenai prediksi musim kemarau tahun 2026 di slide nomor 14. Seperti yang kami sampaikan di press release bulan Maret dan Mei yang lalu, bahwa puncak musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi terjadi mayoritas pada bulan Agustus hingga September tahun 2026, masing-masing 48,8% luasan wilayah Indonesia memasuki puncak musim kemaraunya di bulan Agustus dan September sekitar 25%. Juga konsisten dengan press release yang kami sampaikan di bulan Maret dan Mei yang lalu bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang di bawah normal atau lebih kering dan juga mengalami durasi yang lebih panjang dari normalnya. Kita berlanjut mengenai bagaimana hujan di Indonesia prediksinya dari bulan ke bulan untuk 4 bulan mendatang. Kita lihat perlahan-lahan di kiri atas itu ada Agustus, di kanan atas ada September, Oktober dan November di kanan bawah. Bulan Agustus dan bulan September ini kita pada periode puncak musim kemarau. Wilayah selatan Khatulistiwa lagi-lagi kita lihat dominan warnanya coklat hingga coklat gelap ya. Bisa kita lihat bersama juga di wilayah sekitar pesisir Riau, Sumatera Utara dan juga Aceh. Di situ warnanya kuning dan bahkan hijau yang menunjukkan hal yang tadi kami sampaikan bahwa di situ memiliki tipe iklim yang berbeda gitu ya. Untuk bulan Oktober di situ kita melihat warna kekuningan mulai muncul lebih banyak dibandingkan bulan September. Ini menandakan awal mulai masuknya musim hujan dari arah barat wilayah Indonesia. Dan bulan Oktober hingga bulan November yang kemudian berlanjut ini merelief kita dari kondisi kekeringan musim kemarau 2026 dan juga dari dampak El Nino yang sekarang saat ini sedang terjadi. Jadi bulan November kita lihat gambarnya di kanan bawah itu mayoritas warnanya sudah kekuningan ya, sudah mulai masuk musim hujan. El Nino-nya masih berlangsung di Pasifik. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu teman-teman media juga untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa kemarau tidak sama dengan El Nino ya.
Jadi El Nino-nya masih berlangsung hingga awal tahun 2027, tetapi dampaknya di kita itu selesai mulai pertengahan bulan Oktober lalu berlanjut ke November. Di slide nomor 17, ini menunjukkan sifat hujan bulanannya, jadi mayoritas di bulan Agustus dan September kita di bawah normal, bulan Oktober dan November kita mulai muncul warna kuning yang menunjukkan bahwa hujan di wilayah Indonesia mulai normal, walaupun juga kita lihat di bulan November itu hujan di Pulau Jawa misalkan masih di bawah normal, tetapi hujannya sudah mulai datang dan masuk ke wilayah Pulau Jawa. Kita berlanjut ke informasi mengenai potensi karhutla. Slide nomor 19. Hingga tadi malam, monitoring jumlah titik api atau hotspot yang dilakukan oleh BMKG mencatat lebih dari 5.000 titik atau 5.019 titik. Grafik akumulasi di kanan bawah ini menunjukkan jumlah hotspot dari awal tahun Januari hingga pertengahan bulan Juli tahun 2026 ini, menunjukkan peningkatan yang lebih cepat dibandingkan kondisi tahun-tahun El Nino yang lalu, yaitu tahun 2015, 2019, dan juga 2023. Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau tercatat sebagai provinsi dengan kontribusi titik panas terbanyak. Bagaimana risiko potensi karhutla berikutnya mulai dari bulan Agustus hingga November tahun 2026. Puncak risiko diprediksi pada bulan Agustus dan September. Daerah-daerah di peta yang diberi warna kuning hingga merah merupakan daerah-daerah yang memiliki risiko signifikan kecocokan iklim untuk terjadinya hotspot, ya. Di mana di sini provinsi prioritas yang perlu mendapatkan perhatian tentunya adalah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Papua Selatan. Risiko sedikit meningkat untuk Pulau Sulawesi pada September dan Oktober, dan secara gradual kita lihat ini mulai berkurang pada bulan Oktober hingga November tahun 2026. Jadi bulan-bulan kritis adalah mulai saat ini bulan Juli hingga akhir bulan September tahun 2026. Nah, intensifikasi pemantauan dan pengawasan di daerah-daerah ini tentunya menjadi krusial untuk mencegah eskalasi titik api dan dampak kerusakan lingkungan yang lebih luas. Slide nomor 21 ini menunjukkan adanya sebaran partikulat karhutla atau dari asap kabut akibat kebakaran hutan yang juga dimonitor oleh BMKG. Di gambar sebelah kiri misalkan di situ bisa terlihat kita memonitor adanya kabut asap di sekitar wilayah Kalimantan Barat pada beberapa hari yang lalu. Kami tutup Breaking News Kompas TV, saudara. Informasi lainnya mengenai kekeringan dapat